Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizika Adelia Putri Natasha dengan NIM B1C124035 dari kelas A. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang salah satu fitur Excel yang sangat powerful, yaitu pivot table. Nah, pivot table adalah alat yang memudahkan kita menganalisis, merangkum, dan menyajikan data dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, untuk penjelasan singkatnya itu begini. Dengan pivot table, kita bisa mengelompokkan data, membuat perhitungan otomatis seperti jumlah, rata-rata, atau mencari nilai maksimum dan minimum tanpa perlu rumus yang rumit. Semua dilakukan dengan cepat hanya dengan drag and drop. Nah, misalnya kita punya data penjualan selama 1 tahun. Dengan pivot table, kita bisa langsung melihat total penjualan tiap bulan, kategori produk yang paling laku, atau perbandingan performa penjualan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Nah, semua data ini bisa diolah dalam hitungan detik dengan menggunakan fitur pivot table. Di sini, saya sudah menyiapkan tabel penjualan untuk bulan Januari. Ini adalah sales data yang saya sajikan dalam bentuk table yang isinya itu ada moon, location, partner, item, price, amount, diskon, dan total. Dan di sini sudah ada 7 pertanyaan yang sudah disiapkan untuk kita jawab bersama-sama dengan fitur pivot table. Nah, langsung saja, bagaimana sih cara untuk menampilkan fitur pivot table? Nah, caranya pada tabel data kita klik di sel mana saja yang kita mau. Di sini saya mau klik di sel A4. Lalu kita pergi ke bagian insert. Nah, di sini ada di pojok paling kiri atas ada tuh fitur pivot table. Kita langsung klik saja tabel yang from table and range. Nah, di sini ada 2 pilihan, yaitu new worksheet and existing worksheet. Opsi new worksheet ini digunakan untuk menampilkan pivot table pada lembar kerja baru. Sedangkan opsi existing worksheet itu dipilih untuk menampilkan pivot table pada lembar kerja di mana tabel data itu berada. Nah, tabel data kita ini kan ada di sheet 1. Jadi kalau kita pilih existing worksheet, maka pivot table-nya juga akan muncul di sheet 1. Tapi kalau kita pilih new worksheet, maka dia akan muncul di sheet selanjutnya atau sheet 2. Tapi di sini saya mau pakai new worksheet saja agar tempatnya itu berbeda ya dengan tabel data penjualan kita. Jadi kita pilih new worksheet lalu kita klik OK. Seperti ini tampilan pivot table. Nah, pada bagian kanan di sini itu ada pivot table fields. Apa sih pivot table fields itu? Jadi pivot table field itu adalah panel atau bagian di pivot table Excel yang digunakan untuk memilih dan mengatur data yang akan dianalisis. Panel ini muncul secara otomatis saat kita membuat fitur pivot table. Nah, di sini itu ada komponen-komponen dari pivot table field. Di sini ada daftar field atau field list, di mana itu isinya ada moon, location, partner, item, price, amount, diskon, total, dan lain-lain. Nah, di bawah sini ada yang kita sebut dengan drop zone atau area penempatan. Di situ ada 4 bagian, yaitu filters, column, row, and value. Nah, untuk bagian filter, ini kita bisa untuk menempatkan field untuk menyaring data. Misalnya, jika kami ingin melihat data berdasarkan tahun tertentu, masukkan kolom tahun ke zona ini. Hasilnya kamu bisa memilih tahun yang ingin ditampilkan. Kalau fitur columns, zona ini digunakan untuk menempatkan field yang ingin ditampilkan sebagai kolom, misalnya kategori produk. Dengan begitu, setiap kolom akan mewakili kategori tertentu. Untuk zona row, ini digunakan untuk menempatkan file yang ingin ditampilkan sebagai baris, misalnya nama pelanggan atau bulan. Data akan tersusun secara vertikal berdasarkan baris. Nah, yang terakhir itu ada value. Value ini bagian untuk
data numerik yang akan dihitung seperti total penjualan atau jumlah transaksi. Di sini kamu juga bisa memilih jenis perhitungan seperti sum atau jumlah, average, rata-rata, count untuk menghitung jumlah data, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita lihat pertanyaan pertama, pasar mana yang sudah menjual produk kita? Kalau kita lihat secara kasat mata seperti ini, pasti kita susah kan menganalisisnya pasar mana sih yang sudah menjual produk kita, karena terlalu banyak pasar ya, dan banyak sekali duplikat-duplikatnya. Sehingga untuk menyederhanakannya kita pakai fitur pivot table. Karena tadi yang ditanyakan pasar mana yang sudah menjual produk kita. Pasar mana itu berkaitan dengan tempat atau lokasi. Jadi pada daftar field di sini kita checklist saja bagian location. Nah, sudah bukan di sini kita langsung bisa tahu pasar mana yang menjual produk kita dengan bentuk yang sederhana. Di sini ada Bali, Jakarta, dan Surabaya. Lanjut untuk pertanyaan kedua, siapa partner kita? Nah, yang kedua itu siapa partner kita? Berarti di daftar field kita unchecklist location, lalu kita checklist partner. Di sini kita bisa langsung tahu partner kita itu ada 3. Yang pertama Compute Indo, Laptop Indo, dan PC Indo. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, berapa banyak bulan dari data yang kita punya? Nah, di sini ditanya berapa banyak bulan, bukan jumlah bulan. Jadi, kita unchecklist bulan itu kan bahasa Inggrisnya month. Jadi, kita di sini checklist month. Nah, karena di sini yang muncul adalah jumlah, bukan banyaknya bulan. Jadi, pada drop zone di bagian value ini kita pindahkan sum of month-nya ke bagian row. Caranya kita tekan saja lalu kita pindahkan ke sini. Nah, jadi banyak bulannya itu hanya 1, yaitu bulan Januari. Kita bisa cek lagi ya pada tabel data. Ini kan hanya 1, yaitu bulan Januari. Kalau ada bulan lain, bulan 2, 3, berarti nanti di sini juga jumlahnya akan beda banyak bulannya. Oke. Untuk pertanyaan keempat, berapa total penjualan untuk masing-masing lokasi di tahun tersebut dan berapa per bulannya? Kita perhatikan baik-baik ya soalnya. Total penjualan untuk masing-masing lokasi setiap bulan. Total penjualan. Berarti kita checklist tadi yang month, kita checklist lokasi, kita checklist lagi month, dan kita checklist lagi total. Nah, jadi total penjualan untuk masing-masing lokasi tiap bulannya itu seperti ini. Lalu pertanyaan kelima, partner mana yang berkontribusi paling banyak pada keseluruhan penjualan? Nah, kita unchecklist dulu di daftar file-nya yang tadi sudah kita checklist. Pertanyaannya, partner mana yang berkontribusi paling banyak? Jadi yang kita checklist pertama itu partner. Nah, karena paling banyak itu kan berkaitan dengan total, jadi kita checklist bagian total. Nah, lalu di sini kita lihat ini yang paling banyak berkontribusi itu ada Laptop Indo sebesar 16.443,75. Lanjut lagi untuk pertanyaan ke-6, pada masing-masing lokasi siapakah partner terkuat dalam penjualan? Pada masing-masing lokasi. Jadi ini sudah kita checklist, kita tinggal tambahkan lagi, kita checklist lagi lokasi seperti ini. Lalu di sini kita naikkan di drop zone row-nya kita naikkan lokasi ke bagian atas. Di atasnya partner. Seperti ini. Jadi pada masing-masing lokasi partner mana yang penjualannya itu paling banyak. Jadi di lokasi Bali, partner yang paling kuat penjualannya itu ada PC Indo.
yaitu 5.118,75. Nah, di lokasi Jakarta ada laptop Indo sebesar 10.250,00. Sedangkan di Surabaya itu ada Komput Indo sebesar 5.550,00. Lanjut lagi ke pertanyaan terakhir. Yang ketujuh, berapa banyak unit yang terjual pada masing-masing partner di tiap area dan total penjualan di tiap area. Jadi, yang kita checklist di sini yaitu location, lalu amount, dan partner. Oke, seperti ini. Jadi banyak unit yang terjual pada masing-masing partner di tiap area itu. Di Bali ada 57 unit, di Jakarta ada 73 unit, di Surabaya ada 52 unit. Nah, dan grand total dari semuanya itu ada 182 unit. Di Bali itu ada 3 partnernya, Komput Indo, Laptop Indo, PC Indo. Sedangkan di Jakarta hanya 2, yaitu Laptop Indo dan PC Indo. Kalau di Surabaya itu sama dengan Bali, ada 3 partnernya. Nah, oke. Setelah membuat pivot table, tampilannya mungkin terlihat standar. Nah, tapi Excel itu punya fitur untuk mengubah pivot table agar terlihat lebih menarik, yaitu dengan mengubah warnanya menggunakan pivot table style. Caranya mudah saja. Jadi ini tinggal kita blok seperti ini. Lalu kita pergi di sini, design. Lalu tinggal kita pilih saja warnanya itu kita mau warna apa. Seperti ini. Tinggal pilih-pilih saja warnanya. Ini banyak ya tersedia warnanya di sini. Saya mau ambil warna biru yang ini. Oke, jadi berubah kan tampilan pivot table kita. Jadi di pivot table kita juga bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan fitur calculated file dan calculated item. Kalau calculated file sendiri itu digunakan untuk menghitung jumlah file, kalau calculated item digunakan untuk menghitung jumlah item. Misalnya di data mentah penjualan saya ini ada diskon yang akan saya hitung persentasenya, karena pasti tim analisis ini akan lebih mudah melihat data kalau diskonnya itu dikonversi menjadi bentuk persentase daripada bentuk desimal seperti ini. Caranya itu kita pakai calculated file, tapi kita menghitungnya bukan dari data mentah seperti ini, kita hitung di bagian pivot table yang ini. Di sini saya sudah checklist di daftar filenya. Yang saya checklist itu ada location, partner, dan discount. Langsung saja ke caranya. Kita blok pivot table-nya dari sel A3 sampai B15. Lalu kita pergi ke menu pivot table analyze. Kita pilih yang paling atas, file item and sets. Lalu kita pilih yang calculated file. Karena di sini kita mau mencari persentase diskon, pada name-nya kita isikan yang pertama itu persen, shift 7. Lalu kita ketikkan discount. Untuk formulanya, kita hapus dulu angka nolnya. Kita ganti jadi diskon di file sini. Insert file, kita bagi dengan price. Lalu insert file kembali, lalu kita klik Oke, seperti ini. Jadi ini ada sum of diskonnya. Nah, untuk mengubah dalam bentuk persenan, kita blok sum of diskonnya. Kita pergi ke home. Di bawah general ini ada simbol persen ya, langsung kita klik saja. Oke, langsung berubah jadi persentase seperti ini. Di Komput Indo ada 14%, lokasinya itu Bali, ada Laptop Indo 13%, PC Indo 14%, dan total semuanya ada 13%. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang cara menggunakan fitur pivot table. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.